Lakukan penyidikan dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kota Banjar, Jawa Barat tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017. Kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK diantaranya adalah sejak hari Jumat sampai hari ini telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar, diantaranya adalah pendopo Wali Kota Banjar, kemudian kantor Dinas PUPR Kota Banjar, serta hari ini juga dilakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR di Ciamis, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti diantaranya 3 koper yang diduga berisi dokumen disita KPK. Selain pendopo, KPK juga menggeledah rumah pribadi Wali Kota Banjar serta sebuah kantor milik kontraktor PT PMG di Kota Banjar. Itu saya sudah menduga ini akan terjadi sesuatu. Tapi ini negara, kita tidak bisa. Saya tidak ingin mengkotak-kotakan, wah itu kan bukan pemerintah, itu kan bukan menteri, itu tidak bisa. Cuma saya melihat itu sebagai salah satu indikator, itu akan menyebabkan persepsi. Bagi saya ini persepsi, namanya juga CPI, Corruption Perception Index. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mahfud MD akui Indonesia banyak korupsi, tapi katanya angka kemiskinan di era Jokowi cenderung turun. Benarkah? Tingkat kemiskinan di Indonesia dari pemerintahan Presiden 1 ke presiden berikutnya terus mengalami penurunan. Pada era pra-kemerdekaan, masyarakat Indonesia mayoritas miskin sekitar 99%. Namun pasca kemerdekaan dan akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966, angka kemiskinan berkurang. Begitu yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi sebuah pembicara kunci dalam acara Tadarus Demokrasi yang diselenggarakan oleh MMD Institute pada Sabtu 1 Mei yang kemarin. Dulu ketika Indonesia belum merdeka, kita itu hampir semuanya miskin. Begitu Indonesia merdeka dan Bung Karno memerintah sampai tahun 1966, kemiskinan itu berkurang. Dari yang dulu mungkin diperkirakan 99% kalau Indonesia tidak merdeka, dan ketika Bung Karno jatuh itu kalau nggak salah sekitar 54 orang Indonesia itu miskin. Mahfud MD juga melanjutkan setelah kepemimpinan Bung Karno beralih ke Soeharto dengan Orde Baru selama 32 tahun dan pembangunan ekonomi terus digenjot hingga angka kemiskinan pun turun. Pak Harto jatuh tingkat kemiskinan tinggal 18% pada tahun 1957 sampai 98. Kemudian lanjut Mahfud, seiring berjalannya waktu, reformasi dan juga presiden demi presiden berganti hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, angka kemiskinan pun turun tinggal 11,7% sampai 11,9%. Nah, pada saat itu Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, angka kemiskinan turun menjadi 9,1%. Karena ada pandemi COVID-19 pada tahun ini konon naik lagi, angka kemiskinan menjadi 9,7%. Kata Mahfud MD. Artinya apa? Ada kemajuan meskipun banyak korupsi, karena negara Indonesia ini kaya raya, kalaupun dikelola meskipun secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat. Apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi. Demikian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Turut hadir sejumlah narasumber dalam Tadarus Demokrasi tersebut, antara lain ekonom senior Indef Faisal Basri, pendiri MSRC, Saiful Mujani, dan juga Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamisyah. Mahfud MD juga meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintahan yang koruptif. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintahan yang dinilai koruptif dan juga oligarki, sebab katanya ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan oleh pemerintah. Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan, kata Mahfud pada hari Sabtu 1 Mei. Ia juga menyebut sejak era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi hingga mencapai 11,9% pada akhir era Presiden SBY. Di era pertama pemerintahan Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1%. Masuk pada periode kedua, Mahfud MD menyebut tingkat kemiskinan kembali naik 9,7% akibat pandemi COVID-19 yang menyerang sejak tahun lalu. Artinya ada kemajuan meskipun banyak korupsinya.
Indonesia ini kaya raya meskipun jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi. Mahfud juga mengatakan korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum. Tapi dalam disertasinya ia mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasinya. Jika demokrasinya berjalan dengan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk. Konfigurasi politik demokratis tampil dan juga hukum akan menjadi responsif. Tapi konfigurasi politik tampil secara otoriter dan juga hegemonik, maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif. Begitu kata Mahfud. Katanya, korupsi dibangun oleh proses-proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya salah. Kasus-kasus yang kadang kala merugikan tujuan negara itu ditempuh secara demokrasi melalui proses-proses demokrasi. Begitu kata Mahfud. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kebijakan ekonomi Indonesia banyak diintervensi oleh politik, sehingga memicu banyak praktik korupsi. Korupsi katanya dibangun karena proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya itu salah. Meskipun begitu, Mahfud meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa pada pemerintah yang banyak dinilai koruptif atau bahkan oligarkis. Pasalnya, ia mengatakan dari waktu ke waktu kemajuan terus dilakukan. Tentu karena kehidupan demokrasi harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tidak boleh dinafikan. Pemerintahan Jokowi dianggap sangat lemah atas ekonomi, korupsi, dan juga COVID-19. Lembaga survei Kelompok Kajian dan juga Diskusi Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, mengemukakan pemerintahan Joko Widodo paling lemah dalam sektor ekonomi, persoalan korupsi, dan juga mengatasi COVID-19. Namun responden juga menilai jika Jokowi menjadi sosok yang paling mumpuni mengatasi kelemahan itu. Kelemahan pada sektor ekonomi menjadi yang paling banyak dipilih oleh 16,8% responden. Sementara untuk posisi kedua diduduki oleh budaya korupsi yang dipilih sebagai kelemahan pemerintahan saat ini, yaitu sebesar 12,3% responden. Lalu COVID-19 nomor 3, begitu kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo saat memaparkan hasil survei secara virtual pada hari Senin yang lalu 12 April. Adapun kelemahan lainnya yang dipilih responden adalah pengangguran sebesar 5,7%, kurang tegas atau teliti 5,1%, mendahulukan masalah politik 3,6%, pendidikan 3,2% hingga kurang mendengarkan rakyat 3,1%. Setelah itu 1.260 responden diberikan pertanyaan lanjutan, yakni siapa tokoh yang dapat menangani kelemahan itu. Sebanyak 32,6% responden memilih Jokowi. Kata Kunto, hal itu menjadi hal yang lumrah karena kebiasaan responden memberikan jawaban yang normatif. Hal ini menjadi khas dari responden jawaban Indonesia. Yang pertama sangat normatif dan yang kedua mereka punya penghargaan yang tinggi pada presiden. Sementara untuk tokoh selanjutnya sebanyak 14,1% memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dianggap mampu menangani permasalahan pemerintah. Sedangkan 10% responden lainnya menunjuk pemerintah sendirilah yang sanggup menyelesaikan masalah. Survei tersebut digelar pada periode 29 Maret sampai dengan 4 April 2021 dengan metode yang digunakan yakni telesurvei kepada responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.